Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Aladen dari kelas Siap 10P dengan NIM 22111 221102108. Di sini saya akan menyelesaikan tugas analisis numerik, yaitu buat video simulasi dengan Excel untuk menghitung nilai turunan. Nah, di sini saya disuruh menggunakan beberapa metode, yaitu metode selisih maju, selisih mundur, lalu selisih tengah. Dimana untuk soalnya yaitu mana untuk x0 sama dengan 1, lalu xn sama dengan 2, dan h sama dengan 0,1, dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 ditambah cos x kuadrat. Saya menggunakan persamaan ini karena saya NIM genap. Selanjutnya kita lalu ke perhitungan aja, ke simulasinya saja. Yang pertama kita menggunakan selisih maju. Untuk selisih maju, untuk pertama untuk iterasi 0. Untuk iterasi 0 di sini x-nya adalah 1. Lalu untuk iterasi 1 kita cari dulu x-nya dengan cara ini x sebelumnya ditambah dengan h. Untuk h kita beri absolut. Nah, udah ketemu x-nya, kita drag sampai yang diminta yaitu x2. Nah, sebenarnya kita diminta untuk x2, namun dengan metode selisih maju kita tambah 2 data setelahnya. Ini. Selanjutnya kita langsung saja cari ke fx. Nah, untuk fx-nya kita tinggal masukkan nilai x ini ke persamaan ini. Langsung saja kita ke ini fx x pangkat 3 dibagi dengan 3, lalu ditambah cos x pangkat 2. Temu nilainya, kita drag saja efeknya sampai bawah. Nah, sementara untuk x2 kita udah ketemu efeknya. Selanjutnya kita ke turunan pertama, f aksen. Untuk f0 nya kita cari iterasi 0 nya, tinggal masukkan nilai f nya ke rumus turunan pertama. Langsung kita butuh f1 ini yang nomor 1 dikurangi f0. Nah, lalu kita bagi oleh h. Untuk h lalu kita beli absolut seperti biasa. Untuk nilai h bentar ya, bentar, f1 salah, kita bukan pakai itu, kita masukkan nilai f ternyata, bro. Lalu kita f1 dikurangi f0 dibagi dengan h, hanya itu ini. Untuk h kita beri absolut. Nah, temu nilai f aksen dari iterasi 0. Lalu kita drag saja ke bawah. Untuk nilai dari x2 kita udah ketemu f aksen sama fx sama f aksen x nya. Lalu selanjutnya kita turunan kedua. Untuk turunan kedua kita masukkan sama nilai f yang ini. Langsung saja kita masukkan. Di sini kita butuh f2 dikurangi 2 kali f1 lalu ditambah dengan f0 lalu dibagi dengan h kuadrat, h pangkat 2. Untuk h seperti biasa kita beri absolut. Nah, kita udah ketemu untuk f0 nya, lalu kita drag saja. Nah, untuk metode selisih maju ini, untuk xn sama dengan 2 dapati nilai seperti berikut. Lanjut, metode selisih maju sudah, kita ke selisih mundur.
Untuk selisih mundur kita sediakan dua data sebelumnya. Jadi dua data sebelumnya kita 0,8 sama 0,9 karena untuk F0 nya kita kan 1, jadi dua datanya kita ambil ini. Untuk selanjutnya untuk iterasi pertama kita cari seperti tadi dengan ini ditambah dengan pertama ketemu, lalu kita drag sampai yang diminta yaitu X sama dengan 2. Nah, lalu kita cari fx. Nah, fx nya tuh kita cari ke F0 ya. Untuk rumusnya yaitu F0. Kita cari fx dulu dari sini. Itu kita masukkan X nya ke ini, persamaan ini. X pangkat 3 yaitu X pangkat 3 dibagi 3 lalu ditambah cos X pangkat 2. Ketemu nilainya ini, lalu kita drag saja. Sudah drag, lalu kita cari fx. Nah, untuk fx kita mulai dari iterasi 0. Kita masukkan rumus saja, yaitu kita butuh F0 dikurangi F-1 nya ini karena data sebelumnya 1, lalu dibagi dengan H. Untuk H kasih absolut seperti biasa. Sudah ketemu, lalu kita drag saja sampai ke X sama dengan 2. Untuk ketemu hasilnya ini. Lalu berikutnya untuk untuk turunan kedua kita masukkan F nya ke rumus tersebut. Mana rumusnya, yaitu kita butuh F-2 ini dikurangi 2 kali F-1 ditambah dengan F0 nya, lalu dibagi dengan H kuadrat. Untuk H jangan lupa tetap diberi absolut, lagi absolut. Nah, udah ketemu, lalu kita drag saja sampai bawah. Nah, untuk metode selisih mundur kita ketemu X2 nya ini. Dari sini tuh udah terdapat perbedaan ya. Nah, untuk turunan kedua tuh beda hasilnya. Lanjut kita ke metode selisih tengah. Untuk metode selisih tengah kita mencari kita tambahkan datanya tuh dari satu data sebelum sama satu data sesudah. Nah, jadi untuk data yang sebelum tuh kita kasih 09, untuk iterasi pertama kita kasih 1 karena memang sudah diketahui. Lalu 1 sama seperti tadi, kita ini ditambah dengan H. Untuk H jangan lupa diberi absolut. Ketemu, lalu kita drag sampai X2. Nah, kita cari data sebelum sama sudah tuh 1. Nah, gini. Selanjutnya kita cari fx seperti yang sebelumnya, kita masukkan nilai x ini ke persamaan. Untuk x untuk X pangkat 3 dibagi 3 lalu ditambah cos X pangkat 2. Ketemu, kita drag saja sampai bawah. Nah, untuk fx ini nilainya sama semua ya. Nah, untuk di sini kita akan cari perbedaannya. Lalu untuk f aksen atau turunan pertama kita cari di iterasi 0 atau F0. Langsung saja, yaitu F1 dikurangi F-1. Nah, sini perbedaannya kita bagi dengan 2 kali H. Nah, untuk H jangan lupa diberi absolut.
ketemu, kita drag sampai bawah. Bentar, untuk H F-1 2 kali H, benar, 2 kali H F1. Bentar, ada kesalahan. F1. Oh, kita tengah, selisih tengah, maaf. Kalau tengah tuh semisal kita mencari F0, berarti kita carinya F1 sama F-1 di tengah ini. Jadi tengah-tengahnya tuh yang kita cari. Berarti kita ulangi, sama dengan F1 nya ini berarti kan, nah dikurangi F-1 itu, lalu dibagi dengan 2H, di 2H 2 kali H. Nah, untuk H nya jangan lupa diberi absolut. Nah, sini lalu kita drag saja, nah, hasilnya ketemu. Nah, di sini bisa kita lihat ininya tuh berbeda ya teman-teman. Lalu lanjut ke turunan kedua. Untuk turunan kedua kita tinggal masukkan seperti nilai F nya tuh ke rumus, yaitu F1 dikurang 2 kali F0 ditambah dengan F-1, enggak salah, F1 itu ini, maaf, ini dikurang dengan 2 kali F0 ditambah dengan F-1. Nah, lalu dibagi dengan H kuadrat, H pangkat 2. Untuk H jangan lupa diberi absolut. Untuk ketemu kita drag saja sampai bawah. Nah, sini untuk kedua kita ketemu ini nilainya. Oke, baik. Jadi untuk simulasinya itu untuk sisi maju kita dapat efeknya 2,01302, F aksennya 7,76175, untuk F turunan keduanya 11,1225. Nah, untuk selisih mundur itu efeknya 2, ini sama ya, untuk efeknya semua sama, cuman perbedaannya di ini, efeknya tuh kita dapat F aksen dari selisih mundur itu 6,18978 dan F turunan keduanya tuh 17,371. Untuk sisi tengah ini, nah jadi dari kesimpulannya tuh di metode sisi maju tuh metode ini tuh dari kelebihannya sendiri tuh selisih maju maupun mundur tuh lebih apa ya, lebih mudah implementasinya. Nah, tapi kelemahannya dari selisih maju dan selisih mundur tuh mirip-mirip ya, tuh akurasinya terbatas, jadi sensitif terhadap kesalahan. Namun kita menggunakan metode selisih tengah, dari yang dimana selisih tengah itu menggunakan nilai dari kedua sisi titik yang dihitung, jadi kita dapat hasilnya tuh lebih akurat. Jadi ya kelebihannya tuh akurasinya lebih tinggi aja, relatif lebih tinggi dibanding metode sebelumnya, yaitu selisih maju dan selisih mundur. Tapi tetap ada kelemahannya, cuman kelemahannya tuh cuman apa ya, kompleks aja sih, perhitungannya lebih kompleks. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.